Kasus bos salah tembak karyawannya hingga tewas di Kabupaten Probolinggo direkonstruksi. Senin siang 11 April 2022, rekonstruksi dilakukan oleh Polres Probolinggo bersama Polsek Maron dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo. Rekonstruksi itu digelar di lokasi tertembaknya Idam Holik, yaitu di Dusun Sukun, Desa Gerongan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Dalam rekonstruksi ini ada 12 adegan yang diperagakan. Lalu dari rekonstruksi ini terungkap bahwa korban tertembak senapan angin dari jarak 71 meter tetapi ternyata masih mematikan. Seperti diberitakan sebelumnya, tersangka pelaku dalam kasus ini adalah Daud Patriono Immanuel, 50 tahun, warga desa Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Sedangkan korbannya adalah Idam Holik, 30 tahun, warga Dusun Rondo Kuning, Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Idam Holik merupakan karyawan di peternakan ayam milik Daud Patriono. Kamis 7 April 2022 sekitar pukul 12.45, Daud Patriono ditemani Idam Holik berlatih menembak di area persawahan Dusun Sukun, Desa Gerongan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Sasaran tembaknya berupa kardus yang ditempelkan di pohon kelapa. Setelah berulang kali kena tembakan, kardus sasaran itu tiba-tiba jatuh. Lalu Idam Holik mengembalikan kardus sasaran yang jatuh itu ke tempat semula. Saat Idam hendak kembali tetapi posisinya masih di dekat kardus sasaran, ia terkena peluru nyasar. Peluru senapan angin itu mengenai dada sebelah kanan Idam Holik. Ternyata tembakan ini menewaskan Idam Holik. Karena itu Daud Patriono kemudian ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kapolsek Maron Ibtu Samiran mengatakan dari rekonstruksi ini diketahui bahwa posisi tersangka Daud dengan sasaran bidik di pohon kelapa berjarak 74 meter. Sedangkan korban berada sekitar 3 meter di samping kanan, sedikit agak maju dari sasaran. Jadi antara tersangka Daud dengan korban jaraknya 71 meter. Menurut Ibtu Samiran, tersangka Daud tidak tahu tembakan keberapa yang mengenai dada kanan korban. Menurut tersangka, saat itu korban sudah tidak terlihat pada teleskop senapannya. Tersangka baru mengetahui korban tertembak saat berteriak meminta bantuan. Tersangka kemudian dibantu warga menggotong korban lalu dibawa ke puskesmas dan akhirnya meninggal dunia. Ibtu Samiran menyatakan gelar rekonstruksi ini bertujuan melengkapi rangkaian proses penyidikan atas tersangka Daud Patriono. Tim dari penyidik Polres dan Polsek Maron melaksanakan kegiatan rekonstruksi kejadian karena salahnya menggunakan senjata angin sehingga membuat orang lain meninggal dunia. Pelaksanaan kegiatan hari ini dilakukan sebanyak 12 adegan, ya. Dari jarak tempat nembak sama tempat sasaran setelah dilakukan rekonstruksi ternyata 74 meter. Itu sasaran tembak dengan tempat menembak. Dan tempat korban saat kena tembakan dengan senjata pada saat menembak jaraknya 71 meter. Itu hari ini untuk melengkapi rangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Polres yang dihadiri oleh penyidik Polres Kasipidum, Kapolsek, dari JPU, dari Kejaksaan Keraksan. Itu yang pelaksanaan hari ini, rekan-rekan. Jenisnya senjata angin ini. Modifikasi ya? Ya, dari modifikasi kita dalami untuk dari mana dan bagaimana ini. Jadi begini, saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat ya, dalam hal menggunakan senjata api, tolong ini diikuti aturan tata cara bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara penyimpanannya, dan ada aturan sendiri senjata apa yang boleh dipakai dan senjata apa yang tidak boleh dipakai. Dari kasus ini, Ibtu Samiran menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan senapan angin, baik itu soal tata cara penyimpanan, penggunaan maupun mengenai legalitasnya. Laporan Zainul Rifan, Tada Today TV.